Satu. Waalaikumsalam Ya, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang share screen siapa? Siapa Mbak Anissa yang share screen, Mbak? Dari kelas Saya, Bu. Heeh. Anaknya siapa namanya? Saya, Bu, yang share screen. Riza. Oh iya. Heeh. Ya wes, ditunggu share screen-nya ya. Oke. Sekarang Mbak Riza. Mbak Riza minta tolong dong dibaca resepnya. Oh, no, di rumah sakit, mulai atas dibacanya. Mbak Riza? Ya, dibaca, Mbak. Iya, bentar, Bu, tadi cari cara unmute-nya gimana. Walah, ya, ya, oke. Resipe Oleum Olivae 6, Campora 6, Gom Ac. Dari rumah sakitnya, dari atas. Oh, iya. Mm. Rumah Sakit Dr. Husada, Jalan Kenanga nomor 1, telepon 22 0803 Kediri. Apotek Rumah Sakit Dr. Husada atau apotek luar. Dokter Putra, bagian dokter sudah diisi. Status pasiennya umum. Tanggal penulisan resepnya belum diisi. Resipe Oleum Olivae 6, Campora 1, Gom Asasi AA Caci CAE, QS Aqua et 60, MF Misovac emulsi. SUC. Eh, Ayo, terus pro, umur, alamat coba dilengkapi dulu. Pro-nya belum ada, umurnya 25 tahun, alamat Jalan Pancasila 75 Kediri. Ya, kalau dari situ kelengkapan resepnya kurang apa aja? Yang pertama, diurutkan dari atas. Apotek yang dikehendaki, tanggal penulisan resep, nama pasien, sama status pasien. Apotek yang dikehendaki, kemudian kalau kerjakan urut, berarti apotek yang dikehendaki dulu. Habis gitu apa? Kalau Tanggal kamu lihat resep, penulisan resep. kok sebelum tanggal apa? Bagian dokter. Duh, Apa, masa Bu? itu? Itu status.
Oh iya, status pasien. Status, Ya, terus apa lagi? tanggal penulisan resepnya. Heeh, terus eh Apa? Pro nama pasiennya. nama pasien. Ya, jadi kalau ngerjakan kayak gini, terus nanti ujian dibiasakan mulai sekarang urut ya. Mulai dari atas dulu supaya kalau kamu lompat-lompat nanti takutnya ada yang ketinggalan ya. Iya, Bu. Kalau SUC tadi apa? Signa usus Sistem Usus cognotus ya. Eksternum. Oh iya, Cognotus. SUC apa? Itu SUC Ya, apa SUE? SUE. SUP itu. Hah? Yang benar kan UE. Cognotus itu tadi saya salah, Bu. Ya, C ya itu Mbak. Ya, Nah, signa usus cognotus ya. Terus habis gitu ini resep apa kopi resep? resep Resep. Berarti kalau resep yang nulis siapa? dokter. Dokter ya. Oke. Kemudian jadi ini resep ya. Isinya ada oleum olivae. Kalau oleum berarti apa? Minyak apa air ya kalau oleum? Minyak Ibu. Minyak, camphor, bahan serbuk ya. Gum acacia. Gum acacia itu apa nama lainnya? Nama lainnya gum acacia itu gum Arab ya. Terus habis gitu ada aqua at 60. Kalau kayak gini nanti ditara apa dikalibrasi? Ditara Ibu. Kali Ditara. Kenapa kok ditara? karena gram. Karena gram ya. Kalau ada milinya baru dikalibrasi. Kalau tidak ada milinya, bentuknya gram berarti ditara ya. Kemudian misefak emulsi berarti diinginkan bentuk sediaan emulsi. Emulsi itu dua fase, yaitu fase minyak sama fase air ya kan. Kemarin kita sudah belajar di farmasetika dasar ya. Emulsi itu apa? Kemudian signa usus apa? Cognotus ya. Cara pakai sudah diketahui gitu. Kemudian ini tambahannya yang nomor 5 ya. Ditulis ya semuanya. Pemakaian diketahui. Ya, maksudnya apa? Kan tadi SUC itu kan nggak jelas ya maksudnya. Cara pakai sudah diketahui. Diketahui yang gimana gitu. Paham nggak maksudnya? Diketahui yang gimana? Apakah dioleskan? Apakah untuk obat gosok atau apa kan nggak jelas. Jadi itu perlu ditanyakan ya di kelengkapan resep ya. Nomor 5 tadi ya, pemakaian diketahui. Kemudian buka kurung, memastikan apakah pasien sudah paham aturan pemakaiannya, kurung tutup. Habis gitu ditanyakan aturan pakai. Jadi nanti maju ke depan, kami sebagai dosen nanti akan menuliskan cara pakai yang seperti apa yang akan ditulis pada etiket. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk poin nomor 5 atau ketinggalan? Ibu izin diulangi. Yang nomor 5 pemakaian diketahui. Ya, terus buka kurung, memastikan apakah pasien sudah paham aturan pemakaiannya, kurung tutup. Kemudian ditanyakan aturan pakainya, gitu. Ada yang masih ketinggalan? Sudah apa belum? Sudah Ibu. Ibu bisa diulangi sekali lagi. Kali lagi ya, pemakaian diketahui, buka kurung, memastikan apakah pasien sudah paham aturan pemakaiannya, kurung tutup. Ditanyakan aturan pemakaian. Sudah? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, Makasih. ya. Mm-mm. Terus lanjut Mbak Risa bisa dibantu baca yang resep standarnya. Resep standar Mucilago Gumi Arab biji Farmakopeia Nederland 5 halaman 221. Larutkanlah 40 bagian serbuk gom Arab dalam 60 bagian air. Mucilago gom Arab tidak boleh ada dalam persediaan. Berarti ini nanti mau dibuat apa? Muncul lagu gitu. Iya, Hmm, ya karena ini nanti apa namanya?
si gum acacianya tuh yang untuk yang emulsi gak dibuat dalam bentuk mucilago. Jadi nanti resep standarnya strip ya. Berarti nanti punya saya ini di tip X gitu apa? Boleh, ditipu aja ya. Iya, Bu. Oke, lanjut berikutnya Mbak. Monografi. Oke, minta tolong di zoom. Monografinya, terlalu gede. Monografinya oleum. Kalau oleum tadi bentuknya apa? Minyak, Ibu. Minyak, bentuknya cair ya. Camphor bentuknya serbuk, blur. Gum acacia dia juga serbuk. Terus habis itu ada aquades. Oke, lanjut Mbak, bawahnya. Coba Mbak Risa minta tolong dibaca permasalahan. Kampora berbentuk habur putih. Hmm. Penyelesaiannya maka dilarutkan dengan minyak lemak atau oleum olivae. Yang kedua, gom acaciae secukupnya. Penyelesaiannya maka berat gom acaciae setengah dari berat oleum olivae. Dan sama berat kampora. Air untuk gom acaciae 1,5 kali berat gom acaciae. Yang ketiga, oleum acaciae berbentuk cairan kental. Penyelesaiannya maka oleum olivae ditimbang dengan typo ini berarti Bu. Kenapa? Harusnya apa? Ya, harusnya itu oleum olivae gitu Bu. Oh iya, Nomor keliru ya. 3 ya. Ah, ah. Terus? Ditimbang dengan cawan porselin. Mm. Terus? Yang keempat, terdapat dua fase, yaitu fase minyak dan fase air yang tidak dapat tercampur. Maka Mm-mm. dibuat sediaan penyelesaiannya maka dibuat sediaan emulsi dengan emulgator gom acaciae. Ya, oke. Sama seperti halnya yang kalau kita screening resep ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari awal permasalahannya apa, jangan mencolot-mencolot. Nanti waktu ujian belajarnya sulit ya. Kalau tadi kita lihat di resep yang awal adalah ada minyak, ada oleum olivae ya. Tadi keliru oleum apa? Oleum olivae apa oleum acacea itu harusnya. Bener yang mana tadi? Harusnya yang benar oleum olivae. Ya, berarti yang nomor 3 ya diganti ya. Oleum olivae berbentuk apa itu? Cairan kental sehingga nimanya pakai cawan porselin ya. Terus yang kedua, camphor berbentuk hablur putih. Apa itu, Mbak? Hablur putih, putih ya? Gimana Mbak Risa itu bacanya? Kampora berbentuk hablur putih gitu aja itu Bu kayaknya. Sadarnya ketika presentasi ya ternyata ya. Jadi, camphor berbentuk massa hablur. Catat, Mbak. Camphor berbentuk massa hablur atau hablur butir dan larut dalam minyak lemak. Sudah? Bu, Ya, izin kalau misalnya campuran udah larut dalam minyak lemak gitu aja boleh nggak? ditambahkan aja buat mendukung untuk mengerjakan solusinya ya. Oke, camphor berbentuk massa hablur atau hablur putih dan larut dalam minyak lemak. Kemudian solusinya dilarutkan dengan minyak lemak. Oke, terus habis gitu, tadi resep yang pertama apa? Oleum, camphor, terus gum ya. Gum acacia, QS atau secukupnya. Mm-mm. Maka berat gum setengah dari berat olivae dan sama berat dengan orang itu sudah benar. Terus yang terakhir terdapat dua fase. Fase minyak dan fase air ya, karena tadi mintanya emulsi yang tidak dapat bercampur. Maka dibuat emulsi dengan
gom acacia. Oke, kurang lebih sudah benar sih, cuman tinggal ditambahin dikit-dikit aja ya, yang cover tadi sama tadi isi yang volume ini ya, volume acacianya diganti. Dah, lanjut Mbak. Tidak ada dosis-dosisan ya? Tidak, Ibu. Oke, lanjut penimbangan. Bisa dibaca. Saya lagi, Bu. Iya, kan nggak tak kasih pertanyaan sampai baca itu. Ya, oleum olivanya 6 gram, Mm-mm, kamporanya 1 gram, terus mm-mm. acacianya 6 gram dikali setengah, ditambah 1 gram kampora. Kan tadi sama dengan berat kampora gitu kan. Iya, terus Sama dengan 4 gram. Terus air buat gombayanya 1,5 dikali 4 gram mm-mm, sama dengan 6 gram atau 6 mili. mm-mm. Pedesnya at 60 mili. Ya, at Ayo, 60 mili. kok milih? Oh, Soalnya oh kamu iya, kok enam milih? puluh gram ya, Bu. Heeh. 60 gram Ya, ini ya, salah. ya wes. Yang atas olive olivae 6. Terus camphornya 1 gram. Nanti yang gum acacianya dilengkapi ya. Pakai yang tulisan yang di depan. Berarti setengah dikali olive olivae ditambah camphor. Bawahnya berarti setengah kali 6 ditambah setengah dikali 6 gram ditambah 1 gram sama dengan 3 gram tambah 1 gram sama dengan 4 gram. Dibuat lebih rinci ya. Baik, Bu. Terus sama aquadesnya diganti 60 gram. Tuh. Oke, lanjut Mbak. Cara kerja. Saya baca lagi, Bu. Mm-mm. Yang pertama, menyetarakan timah. Oh, berarti ini cara kerja saya salah, bukan seharusnya tadi dari awalnya gram. Ini saya pakai kalibrasi. Mm-mm. Atau enggak? Yang kasih yang kamu ingat aja, yang benar aja. Harus menyetarakan timbangan, terus berarti apa? Nomor duanya. Merah botol 60 gram Betul. Terus ditimbang gam ukur air makin mencurat. Dibalik itu aku harusnya. dibalik gimana? Kan ini kalau kalibrasi botol dulu kan nimbang gam aja Kok kalibrasi? enggak, maksud saya kan nanti yang di cawan porselin itu kan menara lagi. Jadi ini cawan porselinnya dibuat yang terakhir gitu tah. Apa gimana? Oh ya, jadi kan gini, habis menyetarakan timbangan, terus menara botol 60 gram. Sudah benar tadi nomor 1 sama nomor duanya. Terus nomor 3 menara cawan porselin. Yang keempat, berarti menimbang oleum olivarum sebanyak 6 gram di cawan porselin lalu sisihkan. Gitu Mbak Riza. Oh iya. Berarti tadi 1, 2, 3 sudah ya timbangan, menara botol, menara cawan, menimbang oleum di cawan, terus disisihkan. Selanjutnya menimbang kamfer, masukkan ke dalam mortir. Mana punyamu? Oh iya, masih kebalik-balik ya. Iya, Menimbang, langsung kamu ini aja ya, coret di mana? Di jurnalmu yang di rumah ya, iya, ini urutannya. sambil saya. Terus gitu, oh ya wis, menimbang kamfer 1 gram, masukkan ke dalam mortir. Lalu masukkan oleum olivarum sedikit demi sedikit ke dalam mortir, terus add kamfernya larut. Sudah belum yang itu? Oh iya, dilengkapi ya. Iya, Terus habis itu berikutnya menimbang kum acacia 4 gram. Dimasukkan mortir, terus add homogen. Sudah yang itu mana? Acaciamu nomor berapa? nomor 4. Nomor 3. Eh, oh iya, heeh. Terus habis nimbang kum, mengukur air 6 mili,
Masukkan ke dalam mortir, gerus kuat dan cepat, A terbentuk korpus emulsi. Nah, itu belum lengkap ya. Iya, itu yang korpus emulsinya itu saya taruh di nomor Nomor 7 tujuh. ya. Ya, kan biasanya kayak dicampur langsung di botol terus kayak dikocok gitu nggak sih, Bu? Oh, nggak bisa kalau emulsi harus gerus, Mbak. Nanti pecah biasanya kalau cuman Iya. di botol kayak minyak gosok kemarin ya. Enggak. Oh ya, beda ya. Terus soalnya ini ada padatannya. Kalau kemarin kan air semua. Terus habis gitu, terus encerkan sedikit, encerkan sediaan dengan air sampai bisa dituang ke dalam botol. Selanjutnya, mortir dibilas dengan air dan air bilasan masukkan ke dalam botol. Lalu, tambahkan air 60 gram di atas timbangan. Tutup dan kap botol beri etiket biru dan label kocok dahulu. Eh, ini di-record aja nanti yang saya dikte nanti biar nggak usah ketinggalan-ketinggalan. Ini bisa Kak kalian record? Bisa, Bu. Oh, ya udah di-record aja ya. Jadi tadi urutannya menyetarakan timbangan, kalibrasi, jadi ikut kalibrasi. Menara botol 60 gram, menara cawan, menimbang oleum, menimbang camphor, terus habis itu camphornya di gerus atau homogen, terus ditambahi oleumnya sedikit-sedikit, terus habis gitu nimbang kum acacia dimasukkan mortir, digerus lagi, ditambahi air 6 mili, gerus terbentuk korpus emulsi, terus ditambahi air sampai bisa sampai bisa sedianya itu dituang ke botol. Habis gitu, habis dituang ke botol, mortirnya dibilas pakai air lagi, masuk botol, terus tinggal diatkan sampai 60 gram. Gitu ya konsepnya ya. Sambil kalian record, nanti dengerin lagi kalau mau benerin jurnalnya ya. Etiketnya warna putih apa biru tadi? Mbak Riza? Biru, Bu. Warna biru. Labelnya, label apa? Kocok dahulu aja ya. Nggak usah label NI. Cuman satu. Terus nanti signanya tunggu jawaban ketika kalian maju ACC jurnal. Itu nanti signanya mau dibuat apa gitu ya. Oke, untuk resep satu ada pertanyaan enggak? Tidak, Ibu. Oke, lanjut resep dua. Siapa? Mbak Riza lagi atau ganti yang lain? Berarti nanti bawa botol 60 mili ya? Bu, izin bertanya. Tadi yang di Apa, kelengkapan Mbak? resep, waktu maju ke depan tadi yang ditanyakan apa ya, Bu? Tadi belum kecatat soalnya baru join. Itu apa namanya ditanyakan aturan pakainya. Kan itu kan SUC toh pemakaian eh, cara pakai sudah diketahui. Nah, yang diketahui yang seperti apa itu loh maksudnya. Berarti kan yang nomor 5 kan pemakaian diketahui, memastikan apakah pasien sudah paham aturan Mm-mm. pemakaiannya kan gitu. Terus Mm-mm. untuk ACC dosennya tulisnya gimana, Bu, tadi? Wait, tulisnya ditanyakan aturan pemakaian. Ditanya aturan pemakaian gitu berarti. Ya, betul. Baik, terima kasih, Bu. Oke, lanjut resep 2. Kita sebentar aja TPR-nya ya, biar kalian bisa main. Siapa ini yang share screen? Nilu, Nilu siapa Nilu? Nilu emang ikut. Yang share screen Nurkofifa. Mbak Nilu ada tak? Gak ada Ada ya? Ibu. Ada Oh Ibu. ya, ayo. Mbak Nilu baca resepnya dong, tolong. Mulai dari apotek. Apotek Baktiwiyata, Jalan Jaya Hasim Wahid. Hasim 65 Kediri. Apa APT yakni Makbirah
SPAM. SIPA 503-0377 SIK 419-104-2019. Salinan resep dari Dr. Putra dibuat tanggal belum ada untuk Niluh, alamat Jalan Puputan 9 Kediri. Tanggal belum ada, nomor resep 089, umur belum ada. Alamat resipe oleum resini 10 gram, gom Arab, Turun, kuantitas Mbak, sopo iki? Sing share screen agak turun. Terus, Mbak, papaverin HCA 0,8 gram, sirup citri 20 gram, aquades at 100 gram. Mbak, sing share screen itu loh. Kayak tadi loh, temanmu nggak bisa baca. Yang resep foto gitu loh. Miscevak emulsi. Terus, Sekena Omninocte Cochlear Unus Nedet PCC Post Copy Confirm APT Yani Makfiroh SPAM. terus, end date-nya sudah dibaca belum ya tadi? Sampun Bu. Ya, yuk kelengkapan resep, Pak. Kelengkapan resep 1. Tanggal penulisan resep, tanggal pembuatan kopi resep, nama pasien, umur pasien, paraf apoteker, izin penambahan air dari luar untuk membuat mucilagugum Arab. Oke. Terus habis gitu, apalagi? Sudah ya? 6. Oke. Izin pembulatan air ya nanti ya. Oke, nanti dulu aja ke permasalahan sama penimbangan dulu. Resep standarnya ada nggak ini, Mbak? Ada Ibu. Coba minta tolong dibaca. Kecilkan sedikit dong, Mbak. Ya, Oleum sini itu apa ada resep standarnya ya Bu? Kemarin si- hari Olive Rich ini nggak ada, Mbak. Yang standarnya cuman yang sirupus sintri sama sirupus simplek aja. Kak naik, Mbak. Olive Rich ini nggak usah ya, Mbak Nilu ya. iya Ibu. Oke, tinggal baca yang sirupus sitri dulu aja. Sirupus citri CMN halaman 68. Resipe larutkan 2 bagian asidum citrikum 2 gram dalam 3 bagian aqua dan campurkan dengan 93 bagian sirupus simplek dan 2 bagian sirupus citri. Sirup jernih berbau kulit sitrun. Mm-mm. Nah, itu tadi kan di sirupus citrinya kan ada sirupus simplek. Berarti lanjut ke ini Mbak ditambahi ya. Sirupus simplek, ayo dicatat. Sirupus simplek dari pH Netherlands 5, halaman 516. Resipe gula 64, air 36. Berarti ada 2 ya resep standarnya. Gitu. Berarti yang Mucilago sama Olium Ricci ini enggak usah ya Mbak Nilu ya. Nanti dihapus ya. Ya baik Ibu. Oke, lanjut. Apa habis itu? Monografi ya. Oke, monografi oleum itu tadi sama kayak yang awal bentuknya berarti cair, minyak, kental ya. Ada gum Arab serbuk, papaverin serbuk, terus apa lagi tuh?
sirup pusintri, ya, sirup pusintri, terus sirup pusimplek, aquades sama kok banyak sekali, Mbak? Maksudnya gimana ini? Kan kan yang di resep oleum ricini, terus gum arab, papaverin, sirup pusitri, sama aquades. Cuman 5. Kok ini jadi banyak, Mbak? Punya Mbak Nilu. Gimana Mbak Nilu? Kemarin itu pas mengerjakannya kan bersama-sama gitu kan, Bu. Terus Heeh. itu bingung di oleum origininya itu, Bu, di bagian resep standarnya. Jadinya ditulis semua ya di pemberian ya. Nggih, Bu. Ya, pakai yang sesuai sama resep aja ya, Mbak. Yang ricini, gum arab, papaverin, sitri sama aquades ya. Nggih, Bu. Ya, wes saya permasalahan. Apa? Permasalahan yang pertama, mujilat hukum Arab tidak boleh ada dalam persediaan. Mm-mm. Penyelesaian maka mujilat hukum Arab harus dibuat. Permasalahan yang kedua, papaverin sukar larut dalam air. Maka dilarutkan dengan 10 bagian air. Permasalahan 10 yang apa 40? 40, Bu, 40. seharusnya. 40 loh, tulisannya 40. Mbak Nilu bacanya 10. Terus, 40, Bu. terus. Permasalahan yang ketiga, papaverin HCl memiliki dosis maksimum. Maka dosis Ah, maksimum dihitung sesuai usia pasien. oke, tak tambahi ya koreksiannya. Yang pertama, terdapat 2 fase ya. Tadi fase minyak oleum ricini yang tidak dapat bercampur dengan fase air. Solusinya, dibuat sediaan emulsi dengan emulgator gum arab. Kalau tadi kan pakainya ini ya, gum acacia ya. Yang kedua, di resep itu kan nggak minta mucilago toh. Di resep itu kan mintanya gum Arabnya QS. Berarti nanti itu kata-katanya diganti. Gum Arab, QS atau secukupnya. Maka berat gum Arab sepertiga dari berat oleum ricini. Dan air untuk gum Arab 1,5 kali berat gum Arab. Ya, itu koreksinya. Yang papaverin berbentuk serbuk hablur putih dan larut dalam 40 bagian air. Ya, solusinya. Maka papaverin dilarutkan dalam berapa bagian air? Tadi di resep berapa beratnya dia mintanya? 0,8 kali 40, berarti dilarutkan dalam 32 mili air. Papaverin memiliki DM, maka dihitung dosis sesuai umur pasien. Oh, jangan lupa, Mbak. Tadi kan ada oleum, sama kayak permasalahan sebelumnya. Kalau oleum berbentuk cairan kental, maka ditimbangnya di mana? Di cawan. Di cawan. Jadi permasalahannya ada 5. Yang pertama, tadi ya, terdapat 2 fase, fase minyak sama fase air, sehingga dibuat solusinya dibuat emulsi dengan emulgator gum arab. Gum Arabnya masih QS atau secukupnya. Jadi berat gum Arab sepertiga dari berat oleum ricini. Dan air untuk gum Arab 1,5 kali berat gum Arab. Terus papaverin memiliki DM, maka dihitung dosis sesuai umur pasien. Papaverin, lagi ya yang keempat, papaverin berbentuk serbuk blur putih dan larut dalam 40 bagian air. Maka papaverin dilarutkan dalam 32 mili air. Terus yang terakhir, oleum ricin ini bentuknya cairan kental. Solusinya ditimbang dalam cakwan porselin. Udah ada yang record ya? Ada yang Sudah, record Bu. kan? Sudah. Ya? Bu, Ada yang mau izin tanya bertanya. nggak? Iya. Apa? Oleum citri merupakan minyak asiri, maka oleum citri dimasukkan terakhir perlu nggak, Bu? Sih, ono oleum citri tanda di sini. Saya Sirup, kok Mbak, salah. sirup citri. Beda. Saya kok salah. Ya. Ayo, ada lagi Baik. nggak yang mau tanya?
Nggak ada. Oke, lanjut. Tadi ada dosis yo. Ayo lihat dosisnya. Ah ya, maksud saya gini, lek kalian bikin jurnal itu digini no langsung nggak apa-apa. Jadi hari-hari aku wis tinggal masuk no angkane ya. Berapa dosis maksimumnya? Dosis maksimum untuk papaverin 200 miligram sama 600 miligram. Ditulis ya sumbernya FI3 halaman berapa. Oke, tadi sendoknya sendok apa? Saya lihat resep dulu. Makan ini. Untuk makan Ibu. Sendok makan ya 15 ya. 1 dikali 15. Tadi sirupnya udah dihitung. 1,3 dikali papaverinya 0,8. Ya, bener. Heeh. Tinggal masuk no umur nih sama DM-nya ya. Ya, wis pinter. Terus habis gitu penimbangan, Mbak. Ayo, Mbak Nilu, penimbangan. Penimbangan oleomricini 10 gram. Golongan obat Hmm. Terus gom Arabnya? Kayaknya gom Arabnya kurang tepat ya. Iya, Ibu. Sebelum gom Arab papaverin dulu wes. Papaverin 0,8 gram atau 800 miligram. Air untuk papaverin kok 40 mili? Harusnya berapa? 32 mili Ibu. Heeh, jadi dia itu larutnya dalam 40 bagian air atau 40 kalinya, artinya tuh gitu. Terus berapa berarti kalau misalkan 1 gram larut dalam 40, kalau 0,8 berapa? Berarti 0,8 dikali 40. Nanti ditulis ya perkalian yang itu ya. Ketemunya 32 gram atau 32 mili. Paham Mbak? Mbak Nilu? Paham, Ibu. Nah, terus berikutnya bacaan. Sirup berapa? Sirupus citrinya 20 gram. Terus Aquades? Ditambah Aquades at 100 gram. Nanti dicoret loh ya punyamu. Kan di soalnya bukan 100 mili. Jadi nggak usah disetarakan 100 gram. Kecuali kayak tadi air papaverin ketemunya eh, apa namanya 32 gram atau 32 mili gitu loh. Lah kan Aquadesnya jelas-jelas di resep mintanya gram. Jadi langsung ditulis Aquades at 100 gram. Gitu ya Mbak Nilu ya. Iya, Ibu. Oke, berarti yang belum selesai adalah gum Arab. Ayo semua diperhatikan untuk yang gum Arab. Tadi dia itu sepertiga dari berat oleum ricini. Oleum ricini tadi berapa? Oleum ricini berapa? Halo? 10 gram, Bu. Berarti sepertiga dikali 10 gram. sepertiga dikali 10 sama dengan 3,3 gram. Jadi gum Arab yang ditimbang adalah 3,3 gram. Kemudian untuk airnya tadi berapa? 1,5 kali berat dari gum Arab. Berarti gimana cara interpretasinya? Air untuk gom Arab sama dengan 1,5 dikali 3,3 gram sama dengan Heeh, 4,95 gram. 4,95 gram. Bisa nggak ngambil air 4,95 gram? Izin nanti pembulatan Bu, 5 mili. Ya, jadi mengambil air 4,95 gram itu sulit. Bisanya dibulatkan menjadi 5 gram atau setara dengan 5 mili. Berarti nanti di kelengkapan resep yang punya Mbak Nilu tadi, ditulisnya yang poin nomor 6. Coba naik ke atas Mbak. Sini, Mbak Kofifah. Resep atas Mbak, kelengkapan. Ditulis yang nomor 6 itu gini ya kata-katanya diganti. Izin pembulatan pengukuran air untuk gum Arab menjadi 5 mili. Ya, izin pembulatan pengukuran air untuk gum Arab menjadi 5 mili. Artinya apa? Tadi yang 4,95 gram dibulatkan menjadi 5 gram atau setara dengan 5 mili.
Gitu. Oke, lanjut. Habis penimbangan apa ya? Cara kerja. Ayo, Mbak Nilu, bantu baca cara kerjanya. Bentar Ibu, itu yang 5 mili itu gram apa mili Bu? Kan 5 gram setara dengan 5 mili. Kayak tadi loh, Papa Ferin tadi loh, Nanda. 32 gram setara dengan 32 mili. Baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Ayo, Mbak Nilu, cara kerja. Prosedur kerja yang pertama menyetarakan timbangan. Yang kedua menara botol 100 gram. Kemudian timbang sirup sitri 20 gram langsung dalam botol lalu sisihkan. Yang ketiga membuat mucilaku gom Arab menimbang PGA 1600 mg, masukkan dalam mortir, gerus halus, kemudian ukur aquades 2,4 mili, masukkan dalam mortir, gerus mucilaku. 4. Menimbang papaverin HCl 800 mg, masukkan dalam beker gelas, lalu mengukur air 40 mili, masukkan dalam beker gelas, aduk papaverin HCl larut, kemudian tuang ke dalam mortir, gerus homogen. Menimbang oleum ricinus 10 gram, masukkan dalam mortir yang berisi PGA, air, dan papaverin, lalu gerus homogen. Tuangkan dalam botol. Tutup dengan kap botol, lalu beri etiket putih dan label NI, serta kocok dahulu. Ya, yang pertama tadi sudah benar, menyetarakan timbangan. Terus yang kedua, menara botol 100 gram. Nah, kalau kegiatannya berbeda, tidak saling berkaitan, prosedur kerjanya dipisah ya. Jadi nomor 2, menara botol 100 gram. Nomor 3, menimbang sirup sitri. Gitu ya, direvisi ya Mbak Nilu dan yang lain. Nomor 3, menimbang sirup sitri 20 gram langsung dalam botol. Sisihkan. Nomor 3 ini apa? Membuat mucila gugum Arab dengan cara menimbang. Nah itu, membuat mucila gugum Arab. Itu berarti menimbang PGA 1600 miligram. Salah ya. Yang tadi ya Mbak ya. Yang menimbang gum berapa? Tadi ketemunya sepertiga kali 10 tadi. 3,3. Heeh. Menimbang gum Arab 3,3 gram. Masukkan ke dalam mortir, gerus halus, lalu mengukur air berapa milinya tadi ketemunya? Setengah, 5 mili. satu, ketemu berapa Mbak Naila? 5 mili. Masukkan air sebanyak 5 mili. Masukkan ke dalam mortir, gerus terbentuk mucilago. Terus habis gitu kita ini kalau mau nimbang oleum berarti harus menara cawan porselin. Terus menimbang oleum ricini sebanyak 10 gram. Berarti urutannya habis terbentuk mucilago ini ya nimbang oleum ya. Terus masukkan ke dalam mortir yang berisi apa itu tadi? Yang berisi PGA ya. Kemudian yang eh, menara cawan porselin lalu timbang oleum ricini 10 gram dalam cawan. Masukkan ke dalam mortir, gerus terbentuk korpus emulsi. Berikutnya, menimbang papaverin 800 miligram, masukkan ke dalam beker gelas, lalu mengukur airnya tadi yang berapa apa yang benar? Airnya buat papaverin berapa tadi? 32 mili, Bu. Ya, airnya 32 mili. Masukkan ke dalam beker gelas, aduk papaverin HCl larut. Jadi yang prinsipnya tadi sirupnya masuk botol.
Gum Arabnya sudah terbentuk mucilago, ditambah minyak, terbentuk korpus emulsi. Habis gitu menimbang papaverin dan ditambahkan air ditaruh di beker gelas. Selanjutnya apa? Masukkan larutan papaverin ke dalam mortir, gerus atau homogen. Lalu tuangkan sediaan ke dalam botol. Bilas mortir dengan air dan air bilasan masukkan ke dalam botol. Tambahkan air 100 gram di atas timbangan. Tutup dan kap botol, beri etiket putih, beri label NI dan label kocok dahulu. Oke, gitu ya. Kemudian etiketnya warna biru apa putih tadi ya? Putih, Ibu. Ya, warna putih. Terus aturan pakainya tadi apa? 1 kali sehari, 1 sendok makan. Tiap tengah malam ya dari Signanya. Loh, Mbak Nilu, parafnya sudah apa belum itu? Dereng, Ibu. Ya, dikasih paraf. Labelnya sudah benar. Kocok dahulu sama NI. Gitu. Nanti jangan lupa waktu hari H, tanggal sama nama pasiennya dilengkapi ya, Mbak. Nggih, Bu. Makasih. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini berarti botol berapa ya? 100. Botol 100. Oke. Berarti minggu depan bawa botol 100 sama botol 60. Jangan lupa bawa kelereng dan penara-penaranya karena semuanya ditara, nggak ada yang dikalibrasi. Jangan lupa pretest ya. Ada yang mau tanya? Tanya, Bu. Ya, Mbak. Pretestnya nanti seputar apa ya, Bu? Kan kemarin kan kayak teori gitu. Kemarin teori yang mana sih? Enggak, Sama, maksudnya kan kemarin bukan perhitungan kan, Bu. Kemarin kayak iya. permasalahan ini gitu kan. Kita biasanya belajarnya kan perhitungan aja gitu. Oh, Iya, kemarin sama Bu Ida ya? tinggi, Ibu. Iya. Oh, ya kan kalian tahu kalau saya bikin soal apa pasti yang keluar. DM. GR, perhitungan Perhitungan. bahan. Kalau saya mesti nekankannya ke perhitungan. Jadi ya wis eh, apa dipelajari perhitungan, terus mungkin sambil nyicil supaya nggak terlalu berat nanti belajarnya waktu ujian, dipelajari lagi sinonim, signa-signanya itu kan baru ya. Biasanya kita cuman apa S3DD1 ya kan, terus habis itu akhir-akhir ini belajar yang apa namanya? Ada sendok teh, sendok bubur, sendok makan. Nah, sekarang kita belajar ada tadi SON, ada SUC, ada SUE. Nah, signa-signa seperti itu tolong dipelajari lagi supaya waktu ujian nanti semakin ingat ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Pokoknya lek saya penimbangan, dosis, sinonim. Wis 3 itu lek saya. Ya, lek Bu Munif apa biasanya? Bu Munif kayaknya belum pernah deh, Bu. Bu Munif lah, wis pernah sih. Tuyer itu lah, Saat, pretest itu. Apa Bu itu? Munif sama kayak Ibu Nadia. oh ya, DM. Oh, hitungan ya. Kalau Bu Ida kemarin apa berarti soalnya? Saya nggak tanya soalnya. Kemarin tuh teori permasalahan kayak permasalahan, terus sama apa Sinonim. tekanan alkohol kayak gitu deh, Bu. Heeh. Terus apa lagi? sama Iya, sama sinonim. spiritus faktor itu kenapa 96% sama 70% Hmm. itu, Bu? Lah waktu TPR wis dijelasno belum lo? Tidak, Bu. Jadi banyak yang tidak expect yang soalnya keluar itu, Bu. Gitu. Walah, banyak yang keluar yo cari ini yo. Nggih, Iya, Bu. banyak, Bu. Kelasin Anda sing bertahan berapa di kelas? Kayaknya tidak sampai 3 orang, Bu, ya. Ya Allah, 2 orang, Bu. 2 orang. Kelasnya Anissa berapa orang? 2 orang, Bu. 2. Siapa lagi sing beda kelas? Nilu, sekelas sama siapa? Kelasnya Risa yang C itu kayaknya 7 kalau nggak salah, Bu. Oh banyak. Paling anak iki paling. Anak Selasa, lega anak. Yo, Anak Selasa Senin, yo. Senin siang. Oh, Senin siang wis Iya. dapat bocoran. Enggak dapet sama sekali, Bu. Terus kelas si siapa? Rika. Rika sama siapa? Ada nggak Rika? Nilu, Nilu. Kelasmu ada berapa Nilu yang bertahan?
Ada banyak Bu, kayak kemarin. Walah, beruntung lah semua. Kelas yang Senin siang itu Bu. Oh, Senin siang ya sing banyak sing lolos. Ya wes paling ya soal saya mek tak ganti-ganti akan itu. Jadi lek bisa dimaksimalkan ya. Sajane pretest atau posttest itu kan jadi gerbang sebelum kalian dikasih tahu umurnya berapa. Lek kalian nggak siap, cara ngitungnya gimana, ya berarti kan anggapannya praktikumnya nggak bisa gitu loh ya. Jadi wis dipelajari semuanya supaya nanti pretest ataupun posttestnya juga bisa lolos ya gitu ya. Besok ngerjain aja cepet pore ini loh cuman sediaan cair. Ya, apa sih yang bikin lama aku lek praktikum? Kalau keluar pretest, Bu, terus nilainya jelek gitu. Tapi Kan diusahakan kalau nilai bagus, Bu. iya kan kalau saya kemarin nggak ada gituan sudah nilai asli nol ya nol, 10 ya 10 ya ya wes lek gitu. Terima kasih ya yang sudah hadir ya. Nanti Terima tolong kasih, Bu. dicocokkan lagi sama yang rekaman barangkali ada yang kelewatan supaya nilai jurnal sama pretestnya juga bisa maksimal gitu. Baik, Iya, Ibu. Bu. Terima kasih. Oke, ya sudah saya akhiri ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya.